Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thaifatul Ningtyas dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 4A NIM 12101834040. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi iklan kelas 8 SMP dengan KD 4.4 yang berbunyi menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan. Pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode RAP, yaitu Read, Encode, Annotate, and Ponder. Nah, jadi dengan menggunakan metode ini, pertama-tama kalian harus membaca terlebih dahulu, kemudian menandai, mencatat bagian-bagian yang penting, dan kemudian menginformasikan kembali. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Seringkali kita menemui iklan tersebut di media massa, baik cetak maupun elektronik. Lalu, apa tujuan dari iklan-iklan tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap baik-baik saja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Ya, sesuai jadwal kita akan belajar materi iklan. Mulai dari pengertian, tujuan, struktur, dan kebahasaan yang digunakan dalam iklan. Langsung saja pada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang pengertian iklan. Kita sering melihat iklan di tayangan televisi, radio, koran, dan lain sebagainya. Tapi, tahukah kita apa pengertian dari iklan itu sendiri? Jadi, iklan adalah pemberitahuan terhadap khalayak ramai mengenai produk atau jasa. Namun, tidak hanya itu. Dalam iklan biasanya juga terdapat penawaran, permintaan, atau layanan masyarakat. Lalu, apa tujuan dari pembuatan iklan? Tujuan dari pembuatan iklan yaitu mendorong, mengajak, atau membujuk khalayak agar tertarik untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan melalui iklan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini. Audio Jungle. Selanjutnya adalah struktur iklan. Ada 3 bagian dalam iklan. Yang pertama yaitu orientasi, tubuh iklan, dan justifikasi. Apa itu orientasi? Jadi, orientasi di sini berisi perkenalan tentang iklan itu sendiri. Biasanya berisi judul. Nah, selanjutnya tubuh iklan, yaitu berisi topik atau inti yang hendak disampaikan oleh pembaca atau pemirsa. Kemudian yang terakhir yaitu justifikasi, biasanya berisi keterangan lebih lanjut mengenai iklan tersebut. Biasanya berisi nomor perusahaan, alamat email, nomor telepon, web, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan yang digunakan dalam iklan. Ada 6 kaidah kebahasaan yang umumnya digunakan dalam sebuah iklan. Yang pertama yaitu persuasif, imperatif, berima, berkesan positif, ringkas, dan berupa fakta. Audio Jungle.
Kebiasaan yang pertama yaitu persuasif atau bersifat mengajak. Imperatif yaitu berisi ajakan, dorongan, atau larangan. Biasanya ditandai dengan kata-kata seperti jauhilah, gunakan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berima. Biasanya kata-kata dalam iklan menggunakan pengulangan nada yang sama agar menarik. Yang keempat yaitu berkesan positif. Isi dari iklan hendaknya tidak mengandung hal-hal negatif yang dapat menyinggung pihak lain. Yang kelima yaitu ringkas. Kalimat dalam iklan harus disampaikan dengan singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Yang terakhir yaitu berisi fakta. Dalam iklan harus disertai dengan fakta, seperti nomor telepon yang bisa dihubungi, alamat sosial media, dan lain-lain. Untuk menambah pemahaman terhadap materi yang sudah saya sampaikan, kita lihat contoh berikut ini. Hai Sanak BTV, sudah tahu belum dengan virus corona yang heboh sejagat raya loh? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Gejala klinis virus corona yakni seperti demam, batuk, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. 3 langkah mencegah corona. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk. Bila perlu, gunakan masker. 2. Cuci tangan dengan sabun hingga bersih atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan banyak mengkonsumsi buah, sayur, hindari mengkonsumsi daging setengah matang, dan rutin berolahraga. Ingat, hindari dari keramaian dan tetap di rumah aja. Biar kami yang cari informasinya. Stay tune di BETV ya, BETV, Bekes. Selanjutnya, kita akan membahas struktur dan kebahasaan yang ada di dalam iklan layanan masyarakat. Nah, saat menyimak video iklan layanan masyarakat ini, jangan lupa baca dengan teliti setiap kalimat yang ada dalam iklan, kemudian tandai dan tulis bagian-bagian penting yang menjadi struktur dan kebahasaan yang digunakan dalam iklan tersebut. Pada akhir Desember 2019, negara Cina mengumumkan sebuah virus bernama Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus ini menular dengan cepat ke beberapa negara lain. Virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan, pernapasan berat, bahkan infeksi paru-paru. Gejala awal dari COVID-19 ini berupa demam di atas suhu 38 derajat Celcius, batuk-batuk, dan sesak nafas. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari virus ini, yaitu terapkan physical distancing, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum, selalu menjaga kebersihan, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan, dan istirahat yang cukup. Terima kasih. Setelah menyimak video iklan layanan masyarakat tadi, kita bisa menemukan struktur yang ada di dalam iklan. Yang pertama yaitu orientasi, biasanya berisi judul. Nah, dalam video tersebut, iklannya berjudul tentang pencegahan COVID-19. Kemudian tubuh iklan atau inti yang ingin disampaikan kepada pembaca yaitu berisi tentang langkah-langkah pencegahan virus corona.
Kemudian yang ketiga yaitu justifikasi, berisi tentang alamat sosial media dari pihak pembuat iklan tersebut. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa dalam iklan layanan tersebut sudah mengandung 3 bagian iklan yang sudah kita pelajari tadi. Selanjutnya yaitu kebahasaan yang ada di dalam iklan. Dalam iklan layanan masyarakat tersebut, kita jumpai kata-kata yang bersifat persuasif atau mengajak. Kemudian imperatif yang berisi larangan, dorongan, atau ajakan. Kemudian berima, berkesan positif, dan tidak mengandung hal-hal yang negatif. Kemudian ringkas dan berisi fakta. Fakta di sini yaitu berisi tentang data-data penyebaran pasien yang terkonfirmasi positif virus COVID-19. Untuk memahami materi yang sudah kita pelajari tadi, selanjutnya yaitu penugasan. Untuk tugasnya yaitu menyajikan iklan secara lisan sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Tugas dikumpulkan berupa video berdurasi maksimal 3 menit dengan tema memutus rantai penyebaran virus corona. Tugas ini dikumpulkan melalui grup WhatsApp kelas. Buat video ini semenarik mungkin agar bisa mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti apa yang kita sampaikan dalam iklan tersebut. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita coba ingat-ingat lagi materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, yang pertama, pengertian iklan. Iklan yaitu pemberitahuan kepada halayak ramai mengenai barang atau jasa. Kemudian tujuan dari iklan itu sendiri yaitu untuk mengajak, mendorong, atau membujuk seseorang agar tertarik untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa. Adapun struktur dari iklan itu ada 3. Yang pertama yaitu orientasi, kemudian tubuh iklan, dan justifikasi. Materi yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan dalam iklan. Yang pertama yaitu persuasif, kemudian imperatif, berima, berkesan positif, ringkas, dan berupa fakta. Itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Itu tadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.